Guys, memandangkan KTT G20 telah berakhir semalam, di sini saya dapat memberi sedikit kesimpulannya dan pandangan terkait dengan pertemuan KTT G20 yang diadakan di Bali ya, 15-16 baru-baru ni November ya. Jadi saya buat sedikit ringkasan ya. Ini adalah pandangan dari saya dari Malaysia, kerana saya melihat dan mengikuti perjalanan KTT sepanjang 2 hari yang dibuat di Bali ya guys. Satu tempat yang sungguh menarik. Bali, siapa tidak kenal? Bali adalah satu tempat yang dikenali di seluruh dunia, khususnya tempat pelancongan ya. Kalau Malaysia sebut tempat pelancongan, ataupun kalau Indonesia dikatakan tempat para wisata. Itu lubuk para wisata berkunjung. Jadi beberapa negara ya, G20 ini gabungan beberapa negara berhimpun ya, membincangkan tentang ekonomi global, dari segi bagaimana sesuatu keputusan untuk dapat memberi manfaat pada seluruh dunia. Itu yang sedikit inilah dia punya gambaran. Jadi apa yang saya lihat ya, perjalanan KTT G20 telah berlangsung dan amat berjaya ya. Begitu indah, begitu keren sambutan yang dilakukan oleh Indonesia ya. Saya sebut Indonesia sebab ini adalah mewakili Indonesia, sebab yang datang di Indonesia ni adalah kepala-kepala negara anggota G20 dan jemputan VVIP ya di seluruh dunia. Jadi dia mengangkat nama negara Indonesia tu. Yang pertama ya, yang saya lihat, Presiden Jokowi dia menyambut dan juga sebagai tuan rumah telah membuat yang terbaik, first class ya, dari segi penyediaan tempat, dari segi bagaimana menyambut tetamu. Cuma kali ini Presiden Putin tidak datang ya, dan ada beberapa lagi ya. Tapi yang saya mau highlight di sini, bagaimana Indonesia dapat melaksanakan pertemuan KTT G20 ini tanpa sebarang masalah. Yang saya lihat ya, yang pertemuan ini adalah macam seumpama pertemuan keluarga. Aura ataupun magnet Presiden Jokowi itu, dia menjadikan satu pertemuan KTT G20 ini macam pertemuan kekeluargaan. Saya ambil contoh, pada malam majlis makan malam, semua kepala-kepala negara anggota G20 ya, dan tetamu jemputan di beberapa negara VVIP lah. Suasana pada malam itu sungguh meriah dan juga nampak pada raut wajah kepala-kepala negara itu sungguh senang hati, dan juga mereka rasa terhibur, serta layanan yang diberikan oleh Presiden Jokowi berserta dengan jemaah menteri, khususnya ahli jawatan kuasa ataupun yang mengelola perjalanan G20 ini cukup luar biasa ya. Jadi
Saya tengok lagi dari segi itu satu tadi, persediaan tempat, cara melayan tetamu. Satu lagi, di samping Presiden Jokowi menyambut para tetamu negara anggota G20 dan juga jemputan-jemputan VIP ni, dia sibuk dengan membawa ya, melihat ada yang rawa-rawa tu, lepas tu tanam pokok. Dia jadikan satu untuk mendekatkan diri lagi, lebih merapatkan lagi hubungan itu. Indonesia dia negara non-blok, dia tidak terikat dengan siapa-siapa. Jadi Jokowi menyantuni atau melayani tamu-tamu negara tu secara adil. Dalam masa yang sama, isteri kepada Presiden Jokowi, Ibu Iriana ya, turut memberi komitmen ya terhadap tamu negara ataupun isteri kepada anggota G20 ini. Macam isteri presiden-presiden KTT G20 inilah. Dia membawa ya, memperkenalkan budaya Indonesia, memperkenalkan tempat-tempat, beberapa tempat yang ada di Indonesia tu. Jadi ruang itu menjadikan Indonesia lebih dikenali dengan lebih dalam lagi. Bukan sekadar hanya melihat pada luaran, tetapi lebih mendalam lagi. Ya. Lagi satu, sehingga kan Presiden Perancis ya, lepas daripada acara makan malam tu, dia turun mobil, dia jalan kaki. Itu momen yang saya tengok paling seru, paling rare, paling keren ya. Dia jalan kaki, dia keliling melihat suasana di persekitaran tempat dorang makan malam itu, majlis makan malam. Sampai dia mendukung baik ya. Presiden Perancis ni mendukung baik, dan sambutan oleh masyarakat Bali ya, sebab dibuat di Bali itu sungguh mesra, sungguh ramah. Jadi inilah kedekatan Indonesia dengan Perancis ya. Perancis ataupun Presiden Perancis merasakan selamat. Dia berjalan kaki. Biasanya kalau jalan gitu kan perlu rombongan ramai. Ini beberapa orang pas pampres saja, dia mau melihat suasana di sekitar tuh. Mungkin kalau di negara lain payah kot, mungkin payah untuk jalan kiranya tanpa diiringi oleh pemimpin lain. Biasanya kalau presiden begitu, Presiden Perancis berjalan-jalan di kawasan itu, sepatutnya didampingi lah kan oleh Presiden Jokowi begitu. Jadi label itu sama, tetapi dia merasa aman di Bali, sehingga kan dia dengan pas pampresnya dan juga pas pampres Indonesia sama-sama pusing keliling melihat suasana sekitar di Bali itu. Jadi itu momen yang saya rasa begitu yang tidak dapat dilupakan lah, kedekatan rasa Presiden Perancis itu pada negara Indonesia. Jadi keyakinan dan kepercayaan pada sistem keselamatan negara Indonesia itu amat kuat ya, sehingga kan Presiden Perancis sendiri datang jalan keliling ya, tanpa ditemani oleh presiden yang lain. Itu satu kredit pada negara Indonesia, kerana telah menunjukkan satu perkara yang positif pada negara luar. Karena apa? Karena diyakini mereka selamat. Jadi maksudnya di sini Indonesia selamat. Mantap. Ini santai guys ya. Sembang santai. Sekarang masa rehat. Saya bekerja, jadi masa rehat mau cari makan dulu. Tapi macetnya ini luar biasa. Oke, kita sambung. Dan sepanjang majlis makan malam tuh dipersembahkan dengan tarian kebudayaan dan sambutan tanpa diduga, ada kembang api gitu. Sehingga kan presiden-presiden yang lain kan, dia sambil menghayati persembahan tuh sambil rasa happy ya,
dari gerak body language orang nampak happy dengan suasana itu. Jadi suasana yang kiranya untuk penutup malam itu diwarnai dengan suasana kekeluargaan. Tidak pernah berlaku pada KTT G20 di tempat lain ya. Sebab untuk tahun ini Indonesia menjadi ketua ataupun presidensi untuk KTT G20. Yang ke depan ini India ya. India kah Pakistan? India. Dia punya dia tuan rumah India ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah Indonesia telah menunjukkan sikap keramahan dan juga sikap welcome-nya itu terhadap dunia sangat luar biasa ya. Saya lihat sendiri ya, sangat luar biasa. Dan aura Presiden Jokowi itu juga luar biasa. Magnetnya itu, magnet menarik, magnet menetralkan keadaan. Sehingga kan yang saya dengar lah, ini cerita-cerita belakang tabir, ada beberapa anggota itu dia mempunyai konflik antara mereka ya. Mungkin ada sedikit konflik, tetapi suasana pertemuan itu menjadikan suasana kekeluargaan. Nah, begitu guys. Jadi intinya di sini Indonesia adalah sebuah negara yang selamat, dan juga Indonesia merupakan satu negara yang rakyatnya begitu ramah, serta kepimpinan dari segi politik negara Indonesia stabil, serta kedaulatan negara Indonesia juga terjamin. Lagi satu, keselamatan ya. Apabila berkunjung ke Indonesia, insya Allah pasti akan selamat. Buktinya beberapa hari sebelum berlakunya KTT G20, ada anggota-anggota tentera ya telah berhari-hari dirawat. Untuk apa? Untuk memastikan tidak ada musuh-musuh yang awal masuk ya. Tidak ada berkemungkinan ada yang masuk untuk ya, takut akan berlaku begitu. Tetapi TNI telah melakukan tindakan awal berhari-hari sebelum berlakunya KTT G20, sudah dihantar di hutan-hutan macam ni ya, di rawa-rawa berhari-hari ya. Berhari-hari berendam lagi, ada yang berendam untuk memastikan tidak ada ancaman ataupun perkara-perkara yang boleh menjadikan tamu negara itu terancam. Itu dia punya poin. So guys, itu saja untuk kali ini. Kali ini kita berbicara sharing ya. Ini pandangan pribadi saya. Saya dari Malaysia mengucapkan tahniah dan syabas ke atas kepimpinan Bapak Jokowi kerana telah melakukan yang terbaik untuk negara Indonesia, bersama juga dengan isteri serta jemaah menteri dan juga semua yang terlibat dari segi kepolisian, dari segi militer ya. Tahniah juga ke atas kepimpinan Prabowo Subianto. Tahniah juga ke atas Jenderal TNI Andika Perkasa dan yang lain-lain yang tidak saya sebutkan. Tahniah kerana Indonesia hari ini semakin dikenali dan disegani serta dihormati seluruh dunia. Sampai jumpa lagi. Bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komen di bawah. Kita bertemu lagi guys di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.